Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, semoga kalian semua sehat selalu. Alhamdulillah. Nah, anak-anak, hari ini kita belajar akidah akhlak kelas 4 dengan materi beriman kepada Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum memulai pembelajaran, mari kita baca basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk kita belajar. Anak-anak yang soli dan solihah, kompetensi dasar yang harus tercapai 1.9 yaitu menerima kebenaran adanya Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala. Kemudian KD 3.9 menunjukkan sikap jujur sebagai implementasi dari iman kepada Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala. Kemudian KD 2.9 memahami makna iman kepada Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir KD 4.9 yaitu mengomunikasikan nama-nama Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala beserta sifat wajib, sifat mustahil dan sifat jaiz. Itu ya anak-anak yang harus tercapai. Nah, beriman kepada Nabi dan Rasul Allah. Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi dan Rasulnya kepada umat manusia dengan tujuan agar manusia tidak tersesat dan selalu mengikuti jalan tauhid. Pada setiap umat dan setiap masa pasti ada seorang rasul yang diutus untuk menyampaikan risalah. Anak bu guru yang bu guru sayangi, nah Allah berfirman dalam surat Yunus ayat 47 yang bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli ummatir rasul fa idza jaa rasuluhum qudiya bainahum bil qisti wa hum la yuzlamun. Surat Yunus ayat 47 yang artinya dan setiap umat mempunyai rasul, maka apabila rasul mereka telah datang diberlakukanlah hukum bagi mereka dengan adil dan sedikit pun tidak dizolimi. Itu ya isi suratnya. Nah, anak-anak, seorang rasul itu sudah pasti menjadi seorang nabi, tetapi belum tentu setiap nabi menjadi rasul gitu ya. Jadi, setiap nabi dan rasul memiliki mukjizat. Apa sih mukjizat itu? Nah, mukjizat adalah sesuatu yang luar biasa yang hanya dapat dilakukan oleh nabi dan rasul atas izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi, mukjizat tersebut biasanya digunakan untuk apa? Untuk membuktikan diri mereka sebagai nabi dan rasul. Anak-anak soli dan solihah, jumlah nabi dan rasul itu banyak sekali. Ada yang tahu? Dalam sebuah riwayat jumlah nabi ada 124.000 dan 313 rasul. Namun yang wajib kita ketahui, nabi ada 25 nabi dan rasul. Itu ya yang wajib kita ketahui. Siapa saja sih nabi-nabi yang wajib kita ketahui? Yang pertama ada Nabi Adam, kemudian Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Ibrahim, Nabi Lut, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Nabi Ayub, Nabi Syuaib, Nabi Harun, Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Zulkifli, Nabi Sulaiman, Nabi Ilyas, Nabi Ilyasa, kemudian Nabi Yunus, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sebagai manusia pilihan, para rasul memiliki 4 sifat wajib dan 4 sifat mustahil. Apa sih keempat sifat tersebut? Nah, ini dia sifat wajib bagi rasul. Yang pertama adalah sidik. Artinya apa? Artinya jujur. Kemudian amanah artinya dapat dipercaya. Dan tabligh artinya menyampaikan wahyu. Kemudian fatona artinya cerdas. Nah, ada 4 sifat lagi bagi rasul yang mustahil ya. Kebalikannya dari sifat wajib. Yang pertama ada kizib.
Kalau tadi sifat wajib sidik, sekarang sifat mustahil itu kidhib, artinya berbohong. Kemudian yang kedua, khianat, artinya berkhianat, tidak dapat dipercaya. Kemudian kitman, artinya menyembunyikan wahyu. Dan yang terakhir baladah, artinya bodoh. Tadi kebalikannya, kalau sifat wajib adalah fatonah, cerdas. Kalau sifat mustahil yaitu baladah, artinya bodoh. Selain sifat wajib dan sifat mustahil yang dimiliki oleh para nabi dan rasul, mereka juga memiliki sifat jaiz. Nah, sifat jaiz para nabi dan rasul cuma ada satu, yaitu al-a'radul basyariyah, artinya sifat-sifat sebagaimana manusia biasa. Jadi mereka perlu makan, mereka perlu minum, kemudian perlu tidur, mereka juga dapat merasakan kesedihan, kegembiraan, dan sebagainya. Nah, nabi dan rasul secara umum mempunyai tugas yang sama. Di antaranya apa? Di antaranya yang pertama, menyeru kepada manusia untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, tugasnya nabi dan rasul adalah mengajak manusia agar beriman kepada hari akhir dan balasan terhadap amal-amal di dunia. Kemudian tugas nabi dan rasul yang ketiga adalah menyampaikan dan memberi penjelasan hukum-hukum yang di dalamnya terdapat kebaikan dan kebahagiaan manusia di dunia dan di akhirat. Kemudian yang keempat, membawa risalah kebenaran para nabi dan rasul dan membawa kabar gembira berupa pahala dan surga. Kemudian terakhir yaitu memberi peringatan tentang adanya azab dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu adalah tugas-tugas nabi dan rasul. Nah, di samping tugas-tugas tersebut, di atas secara khusus nabi dan rasul diberi tugas menjelaskan ketauhidan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu yang Maha Esa atau Maha Tunggal. Menjelaskan dan mengajari cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan adanya berita gaib, misalnya malaikat, jin, kemudian setan, serta mengajak kepada manusia agar apa anak-anak? Agar berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala, manusia dan lingkungannya. Nah, itu diantaranya tugas-tugas nabi dan rasul. Nah, anak-anak Bu Guru yang Bu Guru sayangi, itu tadi materi akidah akhlak kelas 4, beriman kepada nabi dan rasul. Iya. Nah, anak-anak jaga kesehatan. Semoga dalam waktu dekat kita bisa bertemu kembali, kita bisa bertatap muka, kemudian kita bisa belajar bareng gitu ya. Oke, anak-anak, jangan lupa subscribe, kemudian bunyikan notifikasi loncengnya, like dan share ke teman-teman kalian ya. Semoga membantu, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Dadah.